Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, rekan-rekan para pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Hari ini tepat tanggal 1 Juni 2020, kami kembali hadir dalam acara ngobrol inspirasi bersama pendidik PAUD Indonesia yang hari ini ada tamu istimewa, rekan kita dari Aceh yang akan berbagi tentang kegiatan tentang pendidikan anak usia dini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji, saya guru TK Islam Dian Didaktika di Depok. Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk mengambil inspirasi dari cerita-cerita teman-teman kita, para pendidik PAUD di seluruh Indonesia, yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua dalam berkegiatan selama di rumah dan juga untuk merencanakan kegiatan yang akan ada di tahun depan. Baik, inilah kita sambut Bunda Amel. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kak Panji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bun? Alhamdulillah luar biasa. Luar I biasa. like Monday ya. I like Di Monday. di 1 Juni 2020 ya. Hari Kesaktian Alhamdulillah. Pancasila. Nah, betul. Luar Jadi biasa. hari ini juga memang bertepatan juga dengan hari lahirnya Pancasila. Kami mau berbagi cerita tentang anak usia dini, khususnya yang ada di Aceh. Seperti apa? Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua gitu ya. Bagaimana kegiatannya Bunda Amel di sana. Baik, untuk mengawali, mungkin Bunda bisa bercerita tentang siapa sih sosok Bunda Amel itu yang saya bacakan dari dari Facebook. Bunda banyak banget berkegiatan di PAUD di sana, dan juga Bunda kabarnya juga adalah salah satu IN nasional gitu ya, pengurus nasional juga gitu, dan itu juga boleh disampaikan ke teman-teman cerita tentang Bunda di Aceh. Oh iya, ini bacanya apa ya Bun? Mekek Meke, ya Bun? Nah, meke, itu juga nanti boleh meke, dikasih iya. tahu ke para teman-teman yang sudah menonton FB Live Banyak. kita. Silakan Bunda Amel. Baik. Terima kasih Pak Panji. Rame ya ini ya. Assalamualaikum semua teman-teman se-Indonesia ya. Alhamdulillah bisa bertemu pagi ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua yang ada ya. Saya Bunda Amel, kerennya sih Bunda Amel, sebenarnya nama panjangnya itu Julia Amalia Hasibuan. Saya asli apa ya, suku Batak, cuman udah merantau ke sana sini, akhirnya terdampar di Aceh. Kak Panji, sebenarnya ini sebuah penghargaan yang besar saya sampaikan kepada Kak Panji. Terima kasih. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menginspirasi semua teman-teman yang ada. Karena apa? Karena dimanapun kita berada, kita tetap harus berkarya dimanapun kondisi kita ya. Saya cerita sedikit boleh ya. Saya baru 7 tahun di sini ya. Tanggal 7 Juni nanti pas 8 tahun teman-teman. Saya dari UPTD Cimanggis dulunya di Depok ya. Dan banyak berkegiatan di Jakarta. Sejak tahun 2000 saya sudah menjadi pendidik PAUD. Rasanya jadi pendidik PAUD itu sangat indah ya. Karena itu saya memutuskan menjadi pendidik PAUD. Indahnya kenapa? Karena kita berinteraksi dengan anak-anak, mainnya sama anak-anak, ketawa-ketawa dengan anak-anak, habis itu hilang, udah besok buat lagi dengan anak-anak. Nggak pernah menyimpan rasa sedih, kesel apa sama anak-anak ya. Nah,
di Mekah ini alhamdulillah luar biasa. Kedatangan saya di sini disambut baik dengan masyarakat ya, karena kita ingin membangun sebuah lembaga pendidikan anak. Oleh yayasan saya dihijrahkanlah ke sini. Dihijrahkan untuk membangun sebuah PAUD cabang ketiga kami setelah Jakarta, Banda Aceh, dan Mekah Aceh Selatan. Mekah ini kalau dari kota kabupatennya sekitar 1 jam. Kalau dari kalau dari provinsinya sekitar 8 jam saya ke provinsi ya. Jadi provinsi itu jauh dari kami. Kalau dari Medan kami pun jauh 10 jam. Jadi benar-benar di sebuah kecamatan di mana kecamatan ini letaknya geografis, di depannya gunung, di belakangnya laut sekolah saya itu. Jadi benar-benar sekolah yang kalau saya bilang saya menemukan surga gitu ya. Karena apa? Karena benar-benar alami daerahnya dan masyarakatnya juga sangat terbuka untuk menerima pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah dengan adanya kami di sini banyak menginspirasi guru-guru se-Aceh Selatan khususnya ya. Nah, selama 8 tahun ini saya banyak menemukan hal-hal yang sangat membahagiakan karena saya dapat berkecimpung dengan langsung kepada masyarakat, orang tua murid, anak-anak, dan rekan-rekan guru di seluruh Aceh ini. Bahagialah Kak Panji saya, Kak Panji. Itulah dia yang boleh saya sampaikan. Sangat sangat senang lah di Mekah ya, saya kata. Dan saya juga sudah menuliskan sebuah antologi untuk cerita ini ya. Nanti akan ada cerita saya tentang kedatangan pertama sekali ya. Terus pokoknya yang saya sampaikan ini sudah saya tuliskan juga di buku Kak Panji. Insya Allah nanti kalau launching Wih, saya kasih tahu. asik. Eh, boleh cerita yang tadi kita sampaikan mengenai kegiatan Bunda, baik kegiatan ormit, kegiatan organisasi. Boleh cerita Bun, Nah, gimana Bun? baik, kayaknya gini aja Kak Panji, layarnya biar kelihatan ya. uh, saya itu kan, ini awal ceritanya ya, kenapa, walaupun saya di dusun, saya bilang saya dusun ya ini ya, karena di depan saya itu gunung ya, Oh, sekitar 7 kilo itu laut. Tapi kalau di sekolah, saya hanya ke laut cuma sekitar 100 meter gitu kalau di sekolah. Jarak rumah saya ke sekolah hanya 3 kilo. Nah, awalnya dari UKG dulu tahun 2015 dan akhirnya kita terjaring menjadi seorang instruktur ya. Nah, dari situlah mulai saya merasa menemukan apa ya, tidak keluar dari rel kita. Kita seorang pendidik PAUD tapi kita juga harus mengembangkan SDM-SDM sehingga saya akhirnya memiliki sebuah amanah untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada guru-guru seluruh Aceh Selatan ya. Sehingga akhirnya pertemuan-pertemuan kami berlangsung dengan untuk meningkatkan kompetensi. Kami pun dibimbing oleh P4TK ya, dan akhirnya kami pun membuat sebuah wadah. Alhamdulillah, walaupun saya berada jauh di pelosok, saya tetap memberikan semangat kepada semua teman-teman supaya apa ya, jangan kita merasa kecil hati. Walaupun saya merasakan sebuah perbedaan yang sangat jauh antara saya dulu di Jakarta dengan di sini ya, secara fisik apa segala macam, tapi jiwa tidak boleh berubah, jiwa semangat kita belajar ya. Kami di program IN itu memberikan Ikatan NSI-NTK memberikan program bagaimana meningkatkan kompetensi selama masa pandemi ini ya. Kami membuat program-program di mana memberikan kesempatan-kesempatan semua. Selain P4TK, selain GTK, Kemendikbud, kami memiliki kerjasamanya dengan Pusdatin juga ya, memberikan program-program di mana dalam kondisi daring kita tetap belajar ya. Insya Allah kami memberikan kegiatan itu selama sebulan. Ada program bulanan, ada program mingguan. Kita juga susun program semester dan tahunannya. Karena masa pandemi ini sebenarnya kita udah harus reuni di bulan 7 ya, bulan 6 ini ya, karena itu kita tunda. Alhamdulillah ikatan kita berjumlah hampir 1.020 orang ya, lebih yang sudah hmm. terdaftar, insya Allah itu semua NS dan IN. Adapun implementasi kita, IN dan NS ini harus
mendesiminasikan lagi ilmu yang didapat di grup-grup kita, baik di Telegram, baik di WA. Saya lihat perkembangan IN-IN yang sudah bergabung, mereka buat grup lagi ya. Saya pun begitu, saya buat grup lagi yang bukan IN atau IN, saya bikin grup lagi, saya desiminasikan lagi di kelas-kelas daring ya. Karena kita nggak bisa tatap muka sekarang kan. Jadi mau nggak Betul. mau kita lakukan ya hanya sifatnya daring atau seperti Mm-mm. ini ya. Ini sebuah apa ya Kak Panji ya, sebuah ruh yang baik bagi kita karena kita dapat menginspirasi Kak Panji memberikan influence ke orang untuk mempengaruhi saya harus ngomong. Kalau enggak kan saya nggak ketahuan nih harus ngomong gitu. Kak Panji bakatnya aktivator nih ya. Jadi itu salah satunya harus menggait-gait orang dan influence ya. Jadi Kak Panji kalau menurut saya setiap yang kita lakukan itu memang harus diawali dari niat dan ikhlas ya. Saya punya cerita sedih Kak Panji. Kemarin saya cerita Bu Tulus. Bu Tulus itu sahabat baik saya loh. Bu Nah, Tulus, Umi Lutfi, Bu Endang. Kak Panji harus panggil Bu Endang juga nih. siap, 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 siap. Budenya Bu Holis ya. Pokoknya alhamdulillah kita itu berada di lingkaran orang-orang yang ingin memajukan. Teman-teman saya di IN juga banyak dukungan kepada saya bahwasanya saya harus menyampaikan semua program. Teman-teman di IN juga orang-orang yang sangat konsen untuk memajukan pendidikan Indonesia. Memang karena gini, kami di IN itu karena udah ditempa 100 jam, jadi apapun badai rintangan yang terjadi itu tidak ada ya. Jadi kuat untuk memajukan pendidikan Indonesia ini ya, secara kita pribadi maupun organisasi. Seperti Kak Panji di Didaktika saya tahu sepak terjangnya luar biasa, nggak bisa saya ikutin nih, aduh kreatif banget ya, dengan tim yang kompak ya. Jadi saya berpikir insya Allah nantinya kita akan bersinergi terus. Saya ada Siap. cerita, tahun 2000 saya menjadi guru TK pertama itu adalah menjadi TU Kak Panji. Hmm. Tata usaha administrasi. Sedih ya, karena tidak bisa mengajar. Jadi saya akhirnya memutuskan tidak mau jadi administrasi atau TU. Karena di bakat saya itu ada learner dan motivator. Dulu kan kita nggak tahu ya. Dulu kan kita nggak tahu, kok enak ya ngajarin orang gitu ya. Kok enak ngajarin orang, kok enak ya orang tahu apa. Jadi akhirnya memutuskan 2002 saya kuliah D1 PGTK ya. Saya kuliah D1 PGTK di MMA Bekasi itu ya. Setelah punya bekal di D1 PGTK saya mau ngajar, akhirnya ngajar. Saya nggak puas ngajar anak-anak. Di Depok saya kasih kelas-kelas ini sama teman-teman di Forsil. Kasih kelas-kelas mendongeng, kurikulum, BCCT. Saya kasih lagi kelas-kelas di Forsil ya, Forsil Yayasan Ibu Bahagia dulunya ya. Saya ngajar teman-teman. Karena apa? Ternyata memang ketika yang kita sudah dapat, kita harus ajarkan lagi supaya yang punya gelas kita kosong, supaya kita dapat ilmu lagi gitu kan. Nah, tahun 2004 kami memiliki sekolah ya. Saya dan teman-teman itu ex teman-teman dulu pun sekarang udah jadi dosen, udah jadi pendongeng. Tahu Bu Dede istri Pak Arif dahsyat itu adalah tim saya ya. Itu tim saya. Itu sekarang udah sukses Bu Dede ya. Saya tinggal di sebuah rumah kontrakan. Kontrakan itu kami sewa dengan guru-guru ya. Guru-guru tidak mau berpisah dari saya karena kami harus selesaikan pendidikan ini, mencari. Kalau dulu kita ketemu, kita udah punya yayasan Kak Panji ya. Saya nggak sampai ke Aceh ya. Jadi kami sewa kontrakan, di mana kontrakan itu malamnya saya tidur di situ, siangnya saya terima tamu, paginya saya ngajar ya. Kayak kita sewa rumah bedeng gitu ya. Ada empat bedeng. Kalau Kak Panji tahu itu lokasinya di lokasi lorong tukang bubur naik haji. Disitulah kontrakan kami dulu di lorong Harjamukti situ ya. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang betapa banyak fasilitas yang diterima oleh guru-guru ya. Begitu banyak informasi dan begitu banyak ilmu, apalagi di zaman pandemi banyak ilmu-ilmu gratis gitu ya. Yang terpenting kita harus tidak gaptek ya, tidak gaptek. Kayak di sini saya berada dengan teman-teman di kampung ini. Kalau kita gaptek mungkin nggak ketemu sama program ngobrol inspirasi ya. Ya, jadi saya berpikir kalau kita mau niat kita gigih ya,
tawakal, gigih, ikhlas, kita akan dapatkan semuanya. Sehingga akhirnya ketika saya sampai di Mekah, dibangunkan oleh ibu yayasan sebuah sekolah seperti uh, mall, saya bilang supermarket besarnya. Itulah apa saya bilang, apa yang kita tanam kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika kita melakukan dengan niat ikhlas, Allah yang mencatat, Allah yang melihat. Dibangunkanlah sebuah sekolah yang sepertinya kalau kami bilang memang sekolah ini tidak layak di dusun ini karena lokasinya itu jauh dari perkotaan, tapi sekolahnya luar biasa, memang istana main anak-anak ya. Luar biasa lengkap dengan fasilitas yang lengkap dengan, tapi kami tidak melihat fasilitasnya, tapi kami memang berniat ingin memajukan anak-anaknya. Saya melihat apa yang kita lakukan semua dicatat Allah, saya katakan, karena apa? Yang penting kita mau gigih, berusaha, dan tekun. Tekun sampai kita semaksimal mungkin yang kita lakukan. Nah, ujian mendatang kepada kita adalah bagaimana kita ke depannya ini melanjutkan kreativitas kita, ya. Sekarang yang kita alamin ini adalah stuck kita di mana kita harus mundur kembali ke belakang, tapi kita tidak mundur, hanya berhenti sejenak untuk melakukan strategi-strategi. Terus terang, kejadian ini memang akan mempengaruhi banyak aspek ya, terutama semangat ya, sosial emosional. Kalau kita tidak bergandengan tangan, kalau kita tidak melakukan inspirasi-inspirasi seperti ini, itu akan mandek, saya bilang. Karena tidak berada satu tim, tidak berada di satu lingkaran gitu. Itu yang saya jaga. Sekolah saya dulu saya jaga ibaratnya ya, guru-gurunya, semangat guru-gurunya dulu. Sehingga itu akan terus, walaupun kita dari rumah mengontrol orang tua, memberikan semangat ya. Memang sejak tanggal 16 Maret lalu ya, saya ceritanya waktu 16 Maret awal pertama libur, saya berada dalam perjalanan dari Banda Aceh. Ada pelatihan dengan Kang Firman ya, Time Dynamic. Waktu itu terakhir kami TM2, pulang malamnya di SMS sama teman-teman dia dari kampung, Bunda besok kita libur, ada surat dari gubernur bla 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 bla. Di dalam bus juga saya memutuskan tolong SMS semua orang tua, akhirnya besok libur gitu ya. Ya, waktu dengan Kang Firman kemarin kita masih deliberatif, saya belum ini ya, belum naik ya, cuman saya belum ngasih nyantai. Tapi begitu dengar kabar besok harus menerima kenyataan dan besok libur ya, akhirnya strategi pun kita lakukan di selama libur pertama apa-apa. Alhamdulillah memang kami menahan diri untuk tidak melakukan action ya, kita hanya masih menunggu. Karena saya selalu dianggap gini, Bunda Amel ini kecepatan. Karena gini, ya, karena ya itu saya bilang, saya responsibility saya tinggi ya, segala sesuatu saya lakukan dengan cepat. Tapi bagi mungkin orang yang tidak cocok dengan gerakan saya, dianggap saya kecepatan gitu ya. Tapi teman-teman dan tim saya sudah tahu, karena teman-teman pun saya sudah berikan SC30 supaya saya tahu, kamu tahu harus tahu ibumu gimana gitu kan. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pola dan ritme saya. Cuman yang di luar saya mungkin tidak paham siapa saya. Nah, sering saya dianggap Bunda Amel kecepatan, so pandai, so apa. Tapi saya so far so good lah. Yang penting saya melakukan untuk tim saya gitu kan. Nah, kami melakukan action itu sebelum adanya instruksi dari atas bahwa anak tidak boleh dikasih ini, tidak boleh. Kami tidak kasih, hanya sifatnya yang kita kasih adalah ibu tolong anak-anak suruh susun sepatu ya, nanti difoto, suruh hitung sendok ya, gitu. Paling yang bersifat life skill ya, dan menjemur anduk ya, terus apalagi mencuci sepatunya selama ini. Jadi hanya seperti itu. Nah, itu kita lakukan sudah dalam bentuk daring. Nah, respon orang tua yang terkadang kita kurang mendapat respon yang baik. Mungkin kalau saya melihat masa-masa itu adalah masa-masa awal di mana orang tua semua pun terkejut harus menangani pendidikan anak ya. Jadi saya berpikir kita harus intens terus komunikasi sama orang tua untuk melakukan pengecekan. Bagaimana Ibu hari ini, fotonya mana ya? Awal-awal dulu memang kaget ya dengan instruksi seperti itu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah. Memang selama liburan kemarin kami tidak datangin anak. Momen Lebaran ini alhamdulillah
kita datengin anak, kita berikan Hmm. masker ya, masker dari BOP ya, memang Hmm. PMTAS-nya, terus ATK anak, karena kita sudah tahu bahwa setelah 2 Juni ini kita tidak hadir lagi, yang hadir kemungkinan besar yang hadir SDM, karena di sini memang zona hijau ya, alhamdulillah Aceh Selatan zona Hmm. hijau, masih bisa beraktivitas, cuman kita masih mengikuti protokoler, anak tidak boleh datang ya kita tidak hadirkan, gitu aja. Gitu. Nah, Oh. akhirnya kami mulai melakukan strategi lagi, memberikan makanan tambahan kepada anak ya, Itu masker, berapa belanja dan seminggu sekali atau gimana Bun? Kalau pemberian masker jadi atau makanan itu kalau gimana Bun? Teknisnya Bun? masker kan hanya untuk sekali pakai ya, untuk Hmm. yang Hmm. sekali bukannya untuk sekali pakai, sekali pemberian karena sesuai dengan Hmm. anggaran BOP itu ya. Iya. Kalau untuk Heeh. PMTAS ini bagaimana ini bisa dilakukan dalam waktu sebulan. Jadi Oh memang gitu. pemberian hanya sebulan ya, karena budgetnya Hmm. pun segitu ya. Budget Hmm. dari anggaran pun segitu. Hanya saja yang terpenting kami melihat silaturahmi anaknya. Kemarin Hmm. ketika bertemu, saya memang mengambil momen lebaran ya. Kita ambil lebaran aja supaya bisa bertemu, bersalaman, dan Hmm. alhamdulillah Hmm. di sini memang walaupun kita menjaga protokol, tapi anak-anak Hmm. ketika dicium dia kangen ya, mau gitu ya. Orang tua Ah. pun ngizinin ya, Ah. karena memang yang saya katakan tadi di awal, alhamdulillah kami zona hijau, hanya saja memang protokoler Hmm. kita jaga ya. Begitu juga nanti Hmm. kalau kita nanti masuk ke sekolah, kita tetap Hmm. menjaga protokolernya, sudah menyiapkan lah ya, Hmm. cuci tangannya, terus yang sifatnya untuk ngetes ya, pakai suhu berapa Hmm. anak boleh masuk. Cuman kita hanya menunggu action dari izin dari pemerintah kapan kita boleh masukkan anak, itu aja. Itu Bunda Heeh. ngobrolnya kalau boleh tahu waktu guru-guru berkunjung ke rumah anak murid itu ngobrolin apa ya Mm. Bun, guru-guru ya? Kami kemarin kebenaran saya Ah. ikut mendampingi di setiap kelas, Ah. saya ikut siapa kelas mana yang mau ikut, kita ada 5 kelas ya, dengan 2 rombel TKA, 2 rombel TKB, satu Ah. rombel playgroup ya. Saya ikut ngobrolnya apa, assalamualaikum, aduh bunda kangen ya, anak-anak Oh pun masih gitu. malu-malu, ada yang malu, ada Ah. yang responnya memang salah satu sifat anak adalah mereka apa ya, melihat penyesuaiannya, kondisi mereka saat itu, dan karena mereka sudah banyak di rumah, akhirnya mereka Ah. agak sedikit inilah sama kita ya, diam ya, agak sedikit Mm-mm. diam dan agak sedikit, tapi kalau yang ramah-ramah juga, yang Oh tergantung gitu. sifat anak ya. Ah. Ah. Orang tua respon, orang tua alhamdulillah karena memang saya sudah kondisikan di WA bahwasanya insya Allah akan ada kunjungan ke rumah untuk Oh memberikan gitu. masker, untuk Hmm. memberikan kacang hijau. Jadi orang tua sudah sosialisasi dulu kita. Orang tua udah siap, Hmm. malah sampai Hmm. kapan nih datangnya, kapan nih nyampenya. Hmm. Sabar Bu ya, ini 105 anak ya kan. Hmm. Setiap kelas ada 22, 20, sampai-sampai Hmm. di setiap rumah disuguhin minum, kita nolak karena apa? Bayangin 15 rumah nyodorin minuman sirup merah. Oh, di sini ada ciri khasnya. Di sini ada Apa sirup itu? Aceh ya, sirup patung. Sirup Aceh. Setiap rumah Oh. itu ada ya, sirup patung, sirup Aceh ya. Sangat enak luar biasa kapan dia. Kita disuguhin sehingga yang saya cari hanya air putih, kalau minum itu rasanya takut ke belakang terus segan ya. Jadi akhirnya orang tua welcome, sangat welcome karena kehadirannya sudah disosialisasikan. Seminggu sebelum kita mau datang, kita sosialisasikan bahwa akan ada pemberian masker, ATK Hmm. anak, ATK anak yang selama ini tidak kita berikan karena kemarin itu kan kita tidak tahu kepastian kapan kita mau masuk ya. Iya. Sehingga kita pending pemberian ATK yang di sekolah kemarin. ATK alat tulis anak Hmm. yang baru kita berikan inilah untuk bekal menuju tahun ajaran baru ya, Hmm. yang punya mereka kemarin. Terus buku-buku yang diperlukan kita sampaikan ya, kita berikan masker dan PMTS. Orang tua sangat kangen juga sih sama kita, sama kecerewetan saya mungkin ya, ngelihat sosok saya udah kangen ya, anak-anak juga ya, terutama. Alhamdulillah tinggal ada, karena yang belum dikasih karena mungkin lagi di luar kota ya anak-anaknya ya. Jadi ya sekitar 10% lagi lah yang belum tersampaikan gitu. Memang target kita seminggu pemberiannya ini.
selesai seminggu, karena kita punya program lain lagi guru-guru untuk persiapan di sekolah ya, untuk pemberian rapot tanggal 16 dan penyerahan SKTD anak kelompok B nanti tanggal 16 nanti. Jadi Oh, selesai pekan ini udah kita selesaikan, kita lanjut dengan program guru-gurunya internalnya gitu. Bunda Jadi itu Amel, Pak Panji. kita menyapa teman-teman dulu yang ada di Facebook ya. Ternyata ada Umi Siapa? Lutfi, ada Alhamdulillah, Umi Lutfi udah ya, ke Kak tempat saya Rian, tuh. Karian, alhamdulillah. ada Bu Alfiani, ada itu juga ternyata yang disebut Bunda Siapa? Amel tadi, Bu Holis melihat Oh, Bu Holis, tayangan ini. iya. Iya, Bu Holis, Bunda apa kabar? Bunda Umi Holis juga Lutfi. nanti ya Umi Lutfi dan Karian juga mudah-mudahan nanti bisa berbagi ke Ya, teman-teman PAUD harus itu, harus. Indonesia. Bunda Amel boleh cerita lagi tentang apa namanya kegiatan guru-guru PAUD di Aceh ya, maksudnya juga misalnya ormit-ormitnya, Iya. Impaudika, IGTK atau apa namanya kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin ceritanya ya sebelum pandemi gitu ya, atau mungkin yang sekarang Ya, saat pandemi kegiatan guru-guru PAUD di sana seperti apa sih Bun? Boleh cerita, silakan Bun. baik. Alhamdulillah saya berada yang saya katakan di sebuah komunitas yang sehat gitu ya. Baik Mm-mm. di organisasi TK ataupun sekolah ataupun organisasi lainnya. Kegiatan kami sebelum pandemi ya, kami memang selama ini mengharapkan bantuan pemerintah ya, merupakan melalui Hmm, kegiatan-kegiatan PKB ya, PKP PKB. atau lain sebagainya, atau diklat-diklat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, akhir-akhir ke belakang kan kita harus disuruh mandiri ya. Makanya saya tuh panggil Umi Lutfi, panggil Bu Endang ke sini ya. Saya tidak pakai ormit, saya lakukan sendiri kan. Saya itu Kak Panji kan. Saya motivator. Jadi saya bisa kalau saya sendiri yang kehabisan ide, saya panggil teman-teman. Saya organize. Saya organize, ayo datang ke sini. Akhirnya semua mereka, alhamdulillah mereka mau berbayar untuk mendapatkan ilmu ya. Alhamdulillah ada 3 tahun terakhir ini ya, saya banyak datangkan teman-teman dari Jawa untuk memberikan inspirasi ilmu-ilmu dan itu sifatnya mandiri selain yang karena gini kami sudah memiliki peta. Kalau yang dari pemerintah itu banyakkan untuk kompetensi peningkatan kenaikan pangkat atau apa untuk diujiankan kan untuk materi-materi untuk Mm-mm. kenaikan pangkat ya untuk kompetensi pedagogiknya. Tapi kalau kayak seni ya, kalau seperti apalagi saya katakan kayak bakat atau segala macam itu kita tidak mendapatkan materi seperti itu dari Yeah, uh, ini pemerintah. Nah akhirnya pemerintah. saya terinspirasi bagaimana untuk kelas mendongeng, bagaimana untuk kelas melukis, bagaimana untuk ini menari, menyanyi, bagaimana untuk itu tuh kalian kasih ilmu ya kan, kalian Mm-mm. kasih ilmu bagaimana mendesain di HP, bikin ini bikin ini. Akhirnya saya ya itu saya bilang aktivator saya dan respon saya untuk mencari link saya termasuk yang apa saya bilangnya aduh kalau nggak bisa diem ide saya itu saya dulunya saya gini saya kenapa kayak gini ya kok nggak bisa diam otaknya harus ini harus nyambungkan ke sini akhirnya udah sekarang udah paham tinggal kita setting aja oh sekarang butuhnya ini nah jadi kegiatan itu sangat khusus Aceh Selatan kami ya kami sangat sudah ter apa sudah terbentuk untuk membuat sebuah komunitas ya alhamdulillah itu Mm-mm. mereka semangat belajar karena setiap yang Bunda Amel sampaikan itu mereka mau dan mereka ikutin dan manfaatnya kepada kita semua apa karena sekarang zaman bukan zaman seperti zaman dulu ya di genggaman tangan semua ilmu ya di samping itu sekarang saya sampaikan kita terhenti tapi kita tidak berhenti dengan informasi yang kita dapat. Cuman Mm-mm. ketika di zaman sebelum pandemi itu insya Allah komunitas belajar di kami sini itu sudah sangat baik saya sampaikan ya. Sampai peserta 300 orang tuh ngumpulin dalam waktu sebulan tuh bisa. Alhamdulillah karena keinginan ingin belajarnya sangat tinggi. Apalagi terinfluence dengan narasumber-narasumber akhirnya teman-teman di tetangga kabupaten seperti Singkil, Subuh Salam ikut bergabung, Aceh Besar, Oh. Banda Aceh.
Jadi kita kolaborasi. Saya pegang teman-teman yang punya bakat organize lah ya, yang untuk bisa mengelola dan bisa menyelenggarakan, ikut kita share tiket pesawat. Waktu zaman Umi Lutfi tiket pesawat masih murah ya. Zaman tahun 2017, 18 itu ya, kalau nggak salah masih murah di situ. Dan tapi kita juga tetap share yuk, saya ajak teman-teman yuk share yuk, ini ada pembicara, teman-teman mau dari Singkil, Subuh Salam, pokoknya kabupaten yang terdekat dengan kita lah, gitu, yang tidak jauh ya. Karena letak geografis di sini sungguh jauh, karena tidak ada pesawat seperti di Jawa ya. Kalau di Jawa untuk mendatangi satu kabupaten yang jaraknya 8 jam, itu kan bisa ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Kami di sini tidak ada pesawat, belum ada akses untuk itu gitu. Jadi terpaksalah kita harus keroyokan, gotong royong lah. Nah, alhamdulillah dengan keadaan sebelum pandemi kita sudah banyak mendapatkan, di samping pemerintah berikan ya, dinas berikan, kita juga melakukan dengan strategi-strategi ilmu apa lagi yang dibutuhkan teman-teman di sini, itu saya lakukan, Kak Panji. Oke, Bunda Amel, boleh kasih cerita juga kalau lembaga PAUD di Aceh Selatan atau mungkin di Aceh besarnya gitu, itu bagaimana Bun? Sudah banyakkah atau memang masih sedikit, atau peminatnya orang tua untuk menyekolahkan begitu ya ke TK atau ke PAUD atau ke yang lainnya, bagaimana Bun? Boleh kasih gambaran ke kami gitu yang menonton. Dengan adanya program pemerintah Satu Desa Satu PAUD ya, ini dari PAUD-nya, dari Gampung dulu ya. Kalau kita di sini namanya Gampong ya. Alhamdulillah saya melihat sekitar 5 tahun terakhir ini dengan berdirinya PAUD-PAUD di Gampung, kesadaran orang tua untuk memasukkan sekolah, karena kan gratis ya, untuk menghadirkan anak ke sekolah untuk mendapatkan stimulasi, itu saya lihat bagus ya, reaktif ya. Dan dibanding dulu kan hanya TK-TK saja, PAUD Gampung itu belum ada ya. Nah, jumlah seluruh yang saya ketahui sekitar kurang lebih 137 TK dan sekitar 100 kurang lebih hampir 300 lah lembaga yang ada di Aceh Selatan ini ya, dengan 18 kecamatan ya. Itu merata karena gini, karena kalau kita lihat banyaknya anak tergantung banyaknya pertumbuhan penduduk ya. Jadi pertumbuhan APK-nya pun sedikit di sini ya. Oh, gitu. Jadi seperti saya contohnya ini, saya berkisah dari tahun 2012 anak yang masuk ke sekolah saya pertama kali kami membuka sekolah 60 anak ya. Tahun keduanya jadi tidak sampai ada 100 anak baru, tidak. Paling banyak tuh 50 anak baru di sekolah saya, karena yaitu kita kan menyebar juga di desa ini ada TK, di kecamatan saya hanya ada 13 TK kami ya. Hanya ada 13 TK, dan memang yang untuk berbayar di kecamatan kami hanya saya yang berbayar cukup besar ya, seperti emang saya katakan sekolah kita nggak layak di desa gitu ya, sekolah ini tidak layak di dusun, cuman karena kepedulian yayasan akhirnya dibangunlah sekolah supaya anak-anak bisa merasakan seperti yang dirasakan anak-anak di Jakarta gitu ya. Nah, jadi kesadaran untuk menyekolahkan anak sudah sangat tinggi, apalagi setelah mereka keluar dari PAUD, seharusnya mereka melanjutkan lagi ke TK-nya atau ke sebelahnya, tapi mereka mau mengirim ke Insan Madani ya. Alhamdulillah itu saya lihat juga di seluruh kecamatan orang tua sudah memahami bahwa pendidikan anak usia dini ini sudah begitu penting. Nah, hanya saja itu seperti yang kemarin dibahas Bu Tulus ya, kebersamaan kita kadang memang untuk mendidik dan mengasuh anak, kebersamaan kita dengan orang tua itu yang butuh sosialisasi. Kalau kami di lembaga saya sendiri, saya memiliki program ya, program majelis parenting itu bagaimana saya berprinsip, kita temenan loh Bu, kita gandengan tangan. Ibu ke utara, kami ke selatan, kita nggak nemu, saya bilang. Yuk kita sama-sama. Orang tua wajib belajar di setiap hari Sabtu, di setiap bulan. Itu wajib bagi kami. 3 kali nggak datang,
orang Hmm. tuanya kita kenakan denda. Denda Wah, bawa makanan ya, begitu. bawa makanan. Nah, ya itu Heeh, sebelum pandemi ya. Jadi heeh, kalau memang nanti tidak datang tanpa pemberitahuan, boleh ambil anaknya. Berarti nggak cocok dengan pengasuhan kami. Karena apa? Setiap pertemuan yang kita lakukan, kita mengeduket orang tua. Ini loh caranya gimana mhm, kalau ini, sampai hanya cuman bermain game ya, itu sebuah mhm. orang tua pun butuh itu sebenarnya. Supaya, refresh dalam mendidik anak. Kan kadang orang tua diprotes, "Mama bukan gitu loh nyanyinya, tepuknya bukan gitu." Jadi ngajarin Heeh, tepuk doang pun kita panggil heeh, gitulah heeh. ibaratnya ya. Nah, Kak Panji pernah saya minta kasih waktu dong buat kuliner saya. Kuliner saya tuh kuliner 4E sampai sekarang belum masuk Kak Panji ya. Heeh, Kuliner 4E itu kuliah linear WhatsApp, 4E heeh. 4E itu orang tua parenting saya alhamdulillah, Oh, lagi nunggu-nunggu Kak Panji juga, kapan waktu oh, Kak Panji ini saya minta nggak ada jadi-jadi kan. Nah, memang saya buat itu sebelum pandemi ya, lama mhm, jauh sebelum pandemi saya buat itu, alhamdulillah grup itu masih eksis sekarang, walaupun sekarang mmm, namun saya melihat akhirnya di masa pandemi ini, kesibukan orang tua lain lagi, sehingga klub, oh, kuliah WA ini tertinggal karena heeh, orang tua kan yang ngasuh anak sekarang kan. Kalau heeh, heeh, kemarin itu kan mereka butuh waktu, belajar di Sabtu atau Minggu dengan kuliah WA. Akhirnya sekarang kelas kuliah WA orang tua sepi karena orang tua banyak ngasuh anak gitu. Itu yang saya rasakan sekarang. Nah, kalau grup-grup orang tua dan grup-grup guru, saya rasakan di sini memang di Aceh ya, dalam tanda kutip di tempat saya ini, memang slow juga. Nggak tahu kenapa saya, mmm, mungkin karena pengaruh saya belum tahu nih. Makanya saya tidak mau terlena dalam kondisi kayak gini. Makanya saya loncat ke Jawa, loncat ke Jakarta, ke Depok, namu-namu ke rumah-rumah orang, ke grup-grup orang supaya saya tidak tertinggal, terlindas dengan ke apa ya, kesantaian ini gitu, Kak mhm. Panji, itu yang terjadi. Ya, ya adalah perubahannya antara pandemi dan sebelum pandemi ini gitu ya. Bunda Itu Kak Amel, Panji. eee, Ya. di sana ada nyanyian atau tepuk yang khas nggak kalau untuk anak-anak PAUD gitu, apa di di Jawa sama di Aceh sama gitu ya? Apa ada nggak Bun? Coba Bun, gimana Bun? Karena Atau kalau kami nyanyian di juga boleh? kalau saya nggak pandai nyanyi, saya bukan yang Ah, pandai nyanyi, nggak eksis nyanyi, nggak pede nyanyi. Kalau tepuk karena kami banyak dapat pelatihan dari Jakarta, ya tepuk-tepuk dari Jakarta, dari oh, IAHF, ya itu aja. heeh, Tapi memang di heeh, sini adalah ciri khasnya. Cuman karena saya belum lancar sekali berbahasa Aceh ya, nyanyi heeh, pun saya masih belajar ya. Ada mhm, lagunya, saya malu nyanyi di sini karena nggak eksis saya gitu untuk nyanyi. Nyanyinya nyanyi tentang, apa ya, Aceh ya, Aceh. mhm, Eee, kalau dipikir memang lagunya itu sangat indah, syairnya sangat indah, mhm, membangkitkan kita kecintaan terhadap Aceh ya. Aceh ini, sangat subur ya, sangat kaya, luar biasa. Saya yang baru duduk 8 tahun ini, saya tahu ini sangat kaya Aceh ini. Dengan, hutannya sebagai paru-paru dunia. Saya pernah melintasi sebuah kawasan hutan Kak Panji, di mana kawasan hutan itu di pinggir jalan. Memang itu adalah kawasan hutan di mana hutan itu menjadi paru-paru Australia ya. oh, Kawasan mhm, Leuser juga termasuk deh itu ya. Kaget saya melintasi itu, saya sampai hitung kapan mulai masuk ke lokasi itu dan kapan keluar. Ternyata mmm, kurang lebih 50 menit kita berada di jalan itu. Bayangin mmm, hutannya itu sangat panjang. Memang hutannya itu tidak hutan tinggi ya, karena dia iya, berada di pinggir jalan. Cuman memang itu hutan luar biasa yang saya katakan, mhm, bayangkan selama 50 menit kita berada di sepanjang jalan itu tuh hutan semua. Yang saya katakan kaya dengan hasil bumi, dengan hasil laut ya, luar biasa. Nah, kalau saya bilang, Kak Panji sampaikan tadi, eh, saya nggak pandai nyanyi, mau saya nyanyikan saya nggak tahu. Luar biasa kayak nah, lagu itu bagus, Aceh Lum Sayang ya, tapi nggak pandai nyanyi. Cuman itulah karena hasil bumi yang melimpah itu itulah luar biasa ya. Saya nah Bunda sampaikan Amel, bukan hanya. Mm-mm. kan ini boleh dibilang tadi Bunda Amel cerita tentang kearifan lokal ya.
Nah, Ya. kalau di PAUD sendiri, eh, pembelajaran yang kearifan lokalnya itu yang mengangkat ke Acehannya itu dalam bentuk apa ya, Bun? Bisa digambarkan nggak? Misalnya yang kearifan lokal yang kayak gimana kalau di Aceh itu kalau pembelajaran di PAUD? Silakan, Bun. Wah, cerita tentang kearifan lokal Aceh banyak, Banyak ya? luar biasa kan. Heeh. Beberapa waktu lalu kita panggil Bu Endang ke sini kan. Mm. Itu masih kecamatan saya. Kita waktu itu belum ke Banda Aceh ya. Ketika di kecamatan saya, kabupaten ya, di kabupaten, di setiap kecamatan itu punya bekas-bekas kerajaan gitu ya. Dan itu digali dan itu dimasukkan ke implementasikan ke sekolah ya. Secara makanan, secara budaya, secara sosial itu luar biasa kearifan lokalnya. Kalau kita mau masukkan ke kurikulum itu nggak selesai dalam waktu sebulan Hmm. gitu, satu tema gitu ya. Yang sangat terkesan saya adalah masalah masakan. Ya, masakan di sini sangat berciri khas ya. Terus masalah kebudayaan, kebudayaan sangat jadi di Aceh ini ada peraturan-peraturan di mana setelah peraturan pemerintah kan ada konun ya, dan ada Konon. peraturan itu konun kan diambil dari hukum Islam ya. Tapi kalau satu lagi ada peraturan adat. Nah, peraturan adat ini terkadang yang kita harus ikuti walaupun di masa-masa pandemi ini atau sebelumnya. Yang terasa bagi saya adalah ketika saya berada di Jakarta dulu, hari memegang saya masih di kantor, ya, saya masih di kantor. Ini kearifan lokal yang saya sangat kagumin ya. Saya kagumin di Aceh sini. Kalau di sini 3 hari sebelum puasa kita sudah harus berdiam di rumah, mempersiapkan segala sesuatu yang sifatnya baik lahir atau batin ya. Lahirnya mungkin masak-masakan ya, mungkin panganan yang akan disediakan di ini. Tapi apalagi ini saya cerita di kawasan saya. Tapi kalau udah kabupaten lain sudah ada pergeseran-pergeseran nilai budaya itu karena banyaknya pendatang ya. Kalau kami di sini kan memang penduduk lokal ya. Nah, saya berpikir inilah sebuah kearifan lokal yang saya sangat salut ya. Salutnya apa? Karena kita menuju puasa kita memang harus dipersiapkan lahir batin ya. Tidak sibuk dengan dunia. Apalagi kemarin kita ini benar-benar disiapkan Allah hampir 20 hari lebih menuju puasa ya. Lebih ya 20 hari menuju puasa kita 40 hari menuju puasa kita udah disiapkan Allah berdiam di rumah ya dengan gejala pandemi ini itu kita harus terima gitu ibaratnya. Nah, saya melihat tidak ada sebuah apa ya kejanggalan yang saya alami tapi saya menikmati aja. Itu kearifan lokal yang luar biasa saya katakan ya. Sehingga saya sangat menikmati kehidupan di sini bisa mengikuti secara baik secara budayanya ya kearifan lokalnya dan itu kita angkat di sekolah. Satu hal kita buat sebuah praktek di sains ya. Di sini ini ciri khas makanannya adalah asam, asin. Asam itu berasal dari Pak Panji tahu belimbing wuluh? Ya, Belimbing pernah. wuluh itu Ya, kalau saya bilang di sini itu anggur Aceh karena kalau musim belimbing wuluh seluruh rumah penduduk di Aceh ini halamannya penuh dengan dijemur belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu dikeringkan, dikasih garam. Nanti kalau sudah kering itu diolah, dimasak menjadi sayur asam keeng. Nah, itu kami lakukan di sekolah. Kita angkat kearifan lokal itu. Memang belum untuk diproduksi ya, hanya untuk uji coba anak-anak. Karena kalau kita jual pun nggak laku, semua rumah membuat itu ya. Membuat itu ya. Paling kalau kita jual ke kabupaten lain yang sudah ini ya tidak banyak menggunakan penjemuran asam sunti namanya ya, itulah yang kita lakukan. Terus apalagi seperti kalau di kabupaten lain, kalau di kecamatan lain tuh ada buah nipah ya, buah nipah itu dijus ya, tahu pohon nipah kan? Jadi pohon nipah itu dijus dan dibuat minuman sirup itu salah satu kearifan lokal yang sudah diangkat ya di TK-TK ya. Kemarin ketika kita membahas masalah kearifan lokal yang dipandu Bu Endang itu kita angkat ya. Terus apalagi ada yang makanan sangat saya kagumin di sini dan saya kaget ya. Dia pisang goreng Pak Panji. Pisang goreng itu
kalau ketika mau digoreng, disusun dulu di atas daun mangga, ya. Pisangnya baik dia lembek maupun keras, disusun di daun mangga, dicemplungin ke minyak panas. Nanti kalau udah terlepas ditarik daun mangganya, namanya bada rakit. Pisang Ada. goreng namanya bada, karena disusun Ada. jadi kayak rakit, jadi bada rakit. Itulah saya mau praktikin ke anak, takut itu bermain dengan minyak goreng ya. Nah, itu Oh salah iya satu iya iya. kearifan lokal yang saya kagumin karena saya tidak menemukan itu. Bada rakit itu adanya di sini gitu ya. Itulah yang satu itu. Kalau daun kelor di sini luar biasa, makanan sehari-hari ya. Saya dengar yang di Bali sudah memproduksi daun kelor, kalau di sini hanya sebatas mengkonsumsi sendiri saja daun kelor gitu ya. Jadi sebenarnya kearifan lokal kita hampir sama ya. Saya pindah dulu ini ya, silau Siap. saya. Oke, siap siap. Baik, teman-teman, sambil menunggu Bunda Amel yang lagi cari posisi yang tadi sepertinya terlihat silau ya, kena matahari, dan mudah-mudahan akan bisa live lagi bersama kita. Dan teman-teman boleh komen di kolom komentar di FB. Ini juga ada Bu Ratu Fitria. Hai Bu Ratu, selamat menikmati obrolan kami. Dan teman-teman yang lain juga silakan tulis kolom komentarnya di sini. Udah ya gini ya. Bunda Amel, ya lebih. Ya. Udah ya. Bunda Amel, ini terkait dengan pendidikan anak usia dini gitu ya, yang saat ini juga memang pembelajarannya juga sedang disiapkan untuk yang tahun ajaran yang akan datang gitu ya, mengenai bagaimana metodenya dan segala macam. Tentu setiap lembaga punya kekhasannya masing-masing gitu. Nah, terkait dengan beberapa agenda khasnya lembaga PAUD di masing-masing sekolah gitu ya, berarti banyak agenda yang tadinya bisa dilakukan gitu ya kan, tapi karena pandemi ini kemudian jadi dibatalkan kah, begitu ya Bunda Amel, atau ada disiasati dengan cara yang lain? Misalnya kalau di akhir tahun kan biasanya untuk yang kelompok B ada misalnya ada apa namanya akhir usana, ada perpisahan, atau ada kegiatan yang lain. Itu kegiatannya betul-betul tidak jadi atau memang ada disiasati dengan cara yang lain. Gimana Bunda Amel? Ya, kita tetap patuh ya dengan protokoler, walaupun saya sampaikan tadi di sini zona hijau ya. Walaupun di zona hijau, rasa kekhawatiran orang tua ada ya. Akhirnya semua rencana yang sudah disusun batal. Hanya saja kita memilih strategi lain untuk pengambilan SKTB, rapor dan segala macam. Ini baju anak-anak kemarin, baju perpisahan orang tua sudah setting ya, sudah fitting, sudah ada yang rapi ya. Cuman kelompok anak perempuan yang nggak jadi dan itu batal. Anak laki-laki udah dipakai baju lebaran tuh, kok nggak salah jadinya ya. Jadi kita siasati nanti pengambilan raport atau SKTB anak ya, dilakukan secara sip-sipan. Dalam 10 menit satu orang tua datang. Tidak ada seremonial, paling saja hanya seremonial antara orang tua dan guru. Ibu, terima kasih atas kepercayaan selama ini. Ini semua barang anak-anak, buku tahunan anak-anak, raport anak-anak, ini souvenir anak-anak dikembalikan ke orang tua. Jadi ya seperti itu aja seremonialnya, hanya sebatas orang tua dan guru. Anak pun tidak kita harapkan dipanggil ke sekolah. Kami tidak mewajibkan anak ikut hadir, hanya saja karena itu tergantung orang tuanya ya. Kalau ingin menemukan dengan gurunya itu kami tidak membatasi, hanya saja resiko kami tidak mau tanggung dengan kata kami tidak ingin mengumpulkan rame-rame lah, hanya 10 menit satu orang gitu ya.
sebelum. Hmm. Memang selama ini pun sebelum pandemi kami melakukan itu juga Kak Panji. Saya kan membawa Oh iklim-iklim gitu. Jakarta. Bagaimana kalau Hmm. iklim di Jakarta itu pengambilan rapor kan orang tua ya. Ya. Kita Hmm. melakukannya secara period ya, secara yang ini datang jam 9, yang ini datang jam Ya. 9.15. Itu kita udah lakukan Hmm. dan orang tua sudah Hmm. terbiasa dengan pola kami. Sistem kami Hmm. seperti itu. Apalagi dengan pandemi, orang tua sudah tahu. Oh, berarti tidak ada hal baru bagi di sekolah saya. Kalau pengambilan rapor itu dijatah itu tidak hal baru karena memang kita Hmm. sudah memiliki sistem bahwa pengambilan rapor bukan kepada anak, kita harus ngobrol seperti ini Iya. dengan orang tua, Iya. ngobrol Iya. santai Betul. ibu. 6 aspek perkembangan ini yang harus dibantu adalah rasa tanggung jawabnya, sosial emosionalnya. Hmm. Walaupun dia pintar berhitung bu, hanya saja agak egois bu, gitu ya. Paling ngobrol-ngobrol gitu yang lebih berkenan di orang tua ya. Nah, saya sampaikan kepada orang tua, alhamdulillah orang tua kita segala sesuatu saya sosialisasikan di WAG dalam konteks yang kebijakan yayasan dan peraturan pemerintah itu tetap kita lakukan ya, sehingga orang tua paham dan tidak ada tidak ada protes atau apa karena memang kondisi yang membuat kita seperti ini. Nah, untuk menyikapi new normal nanti kita pun sudah memiliki strategi ya, apalagi eh, semua sudah nyampe ke kita. Persiapan tahun ajaran baru. Saya pun nanti mau contek nih sama Kak Panji, Dian Didaktika memiliki SOP yang sangat bagus gitu ya. Saya mau belajar juga. Nanti suatu hari mudah-mudahan pandemik selesai saya bisa berkunjung ke Dian Didaktika nanti Amin, amin, ya. Saya amin, amin. Silakan, mau silakan. belajar seminggu. Mau belajar seminggu gitu ya. Nah, kami sudah siapin ya salah satunya yaitu saya katakan memang kalau kita melihat seperti yang Cina lakukan ya Hmm. memakai segala protokoler dengan berbagai tahap, cuci tangan apa ini dibuang. Kita tetap lakukan hanya kearifan lokal kita ya. Anak datang sudah menggunakan masker, cuci tangan dulu ya, melihat melihat peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan dan gurunya ya mungkin kita tidak mau memeluk anak dulu, mencium anak, menyalap anak tidak. Memang karena protokolernya gitu ya, sehingga tidak ada kesan nanti bukan penyakit itu dari sekolah, itu yang kita harapkan. Yang anak-anak tertular dari sekolah. Dan masalah persiapan semuanya sejak bulan 1 kami sudah melakukan eh, penilaian ya, kompilasi data kan sudah terjadi dari sejak bulan 1. Tinggal Hmm. sekarang penyusunan digital portofolionya aja, sehingga Hmm. untuk strategi tahun depan kita pun saya sudah siapkan kurikulum kita ya, kurikulum sudah saya Hmm. siapkan dari sejak bulan 1, tinggal actionnya aja saya sampaikan. Guru-guru alhamdulillah kita sudah memasuki tahap sebelum libur kemarin saya sudah revisi keadaan sekolah, makanya saya sampaikan ya alhamdulillah karena kami di sini masih dikatakan zona hijau, kami bisa agak luasa sedikit action ya. Hmm. Walaupun hanya guru-guru saja yang datang, cuman saya masih menjaga juga jangan sampai ada guru yang sakit ya. Kami datang normal karena dalam satu yayasan kami itu ada 4 unit, SMA, SMP, SD dan kami ya. Ketika SDM lainnya masuk, kami masuk paling merapikan. Keadaan kami sudah siap untuk belajar, hanya saja mungkin karena kondisi alam, hujan, lumpur Hmm. sudah tinggi, mungkin itu yang akan kami lakukan. Kalau di Oh dalam itu sudah iya. bersih ya, paling tinggal kalau dibilang dicuci pun dicuci, tinggal actionnya besok tanggal 2. Makanya alhamdulillah saya bisa hari ini action ya. Jadi kalau untuk kurikulum, alhamdulillah sudah rapi ya, tinggal kita actionkan. Untuk yang pandemi ini kita akan mulai dari orang tua akhirnya ya. Orang tua yang akan kita tuntun. Itu pun tuntunannya karena di TK kan tidak ada ketuntasan belajar ya. Jadi Iya, kita pun betul. tidak memiliki beban yang berat seperti di SD atau SMP ya atau jenjang lainnya. Hanya saja Hmm. kita membutuhkan dan itu pun tidak aneh bagi orang tua karena kita memiliki kuesioner karakter ya. Yang terpenting anak adalah karakternya dipautkan. Bagaimana karakter ini sejalan dengan yang di sekolah. Kita sudah punya tool itu kita berikan sebulan sekali ke orang tua. Tinggal sekarang ini kita lanjutkan lagi selama pandemi ini. Bagaimana caranya mungkin kita akan karena di sini satu kecamatan dan kecamatan ini pun tidak jauh-jauh desanya. Misalnya di lingkungan saya
tetangga saya ini anak murid semua, jadi udah kasih aja kuesionernya ke orang tua. Dan intinya yang dilihat hanyalah karakter anak, terutama kan, apalagi di masa pandemi. Sampai orang tua ada yang bilang sih, kapan sih ini Bu masuknya? Kami udah keriting nih anak-anak, udah lain bahasanya ya. Kembali lagi saya katakan, dibutuhkan pendampingan antara guru orang tua. Bagaimana supaya terwujudnya keinginan bersama. Apa? Akhlak anak, karakter anak sejajar dengan sekolah dan rumah. Ini kan udah agak timpang nih sekarang nih Pak, ya. Karena apa? Selalu orang tua menjadikan guru nanti diadukan ya sama Bunda Amel gitu. Allah, Bunda Amel lagi duduk-duduk sama suami baca-baca buku. Jadi pantasan sering keselak Bu ya. Bukan gitu Bu, anak takutnya sama Bunda. Jangan ditakutin anak. Jadi memang tingkat pemahaman orang tua untuk masih nakut-nakutin ada memang. Ya, karena udah mencari jalan pintas ya. Tapi sebenarnya udah tereduket bahwasanya pola asuh yang baik adalah berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dengan santun ke anak, anak pun akan dengan santun kepada orang tua. Sampai ada orang tua yang Bunda, masa kata anak saya, Mama enak sama Bunda Amel nggak pernah marah-marah. Kok Mama marah-marah? Makanya kami nggak mau sama Mama anaknya. Ya itu dia Bu, nyuruh anaknya jangan marah-marah. Saya bilang insya Allah dengan begitu mau anak mengikuti semua. Nah, insya Allah persiapan kami kalau boleh dikatakan sudah 70% lah ya untuk persiapan masa normal nanti ya. Hanya saja kita nunggu aja nih. Saya dengar kabar sih, saya dengar kabar belum tahu pasti 13 Juli masuk, tapi masih jarak jauh. Kita udah siapkan itu apa? Masih jarak jauh, masih dalam daring. Kita udah siapkan itu. Ya, walaupun dalam daring kita udah siapkan. Hanya saja mengingat kembali dari atas, bahwasanya anak nggak boleh dibebani dengan PR. Di sini nih kita akan meramu kembali. Apa yang pantas untuk anak? Apakah kita datang ke rumah nanti ya? Apakah kita datang hanya sekedar say hello ini ya Bu gitu ya. Tapi kembali banyak orang tua yang bekerja juga, dia dititipin sama nenek atau apa itu kendalanya ya. Kita pun tidak mau memberatkan orang tua untuk hal ini karena orang tua pun sudah punya beban dari kantor atau apa. Saya pun berpikir gitu, makanya tidak terlalu apa ya, boleh dibilang untuk di PAUD riskan juga kita memberikan pembelajaran. Betul nggak Panji? Iya, Jadi betul. setidaknya kita wait and see lah gitu ya, wait and see gitu. Bunda Amel, tak terasa nih Tuan. kita sudah masuk di menit-menit ke 60 gitu ya. Jam 9-nya, alhamdulillah luar biasa ngobrolnya enak. Bunda Amel boleh sedikit berbagi kira-kira buat guru-guru PAUD di tempat yang lain di seluruh Indonesia, Bunda Amel punya pesan nggak buat mereka-mereka, buat kami gitu ya? Apa sih yang perlu kami siapkan begitu ya untuk ya mungkin untuk yang masa depan, untuk pandemi ini gitu. Silakan Bunda Amel. Baik Kak Panji, buat teman-teman di seluruh Indonesia yang saya sayangin, Kalimantan, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur ya, Lampung, Sumatera Barat, ya Aceh tentunya ya, khususnya teman-teman saya di Aceh. Hanya satu yang kita harus ingat, kita harus percaya kepada Allah bahwa ini adalah ujian sementara. Di ujian ini kita butuh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan lahir batin. Kekuatan apa? Kekuatan niat untuk tetap menjaga niat kita bahwa kita adalah seorang pendidik. Seorang pendidik adalah memiliki amanah yang besar. Di mana amanah ini adalah tumpuan orang tua kepada kita untuk membuat generasi ini tetap ada 50 tahun ke depan. Jadi kita harus kompak sama-sama maju belajar. Jadi jangan merasa nanti juga akan baik, ya nanti ada juga orang tidak. Ini adalah masa di mana kita mengendapkan diri kita, mengendapkan ilmu kita untuk melejit lagi. Jadi kita tetap semangat, jaga semangat. Saya anggap kita butuh belajar setiap saat, walaupun di tengah kesantaian ini. Aceh luar biasa santai sekali karena dia tidak panik seperti daerah lainnya, cuman karena kesantaian ini akan menidurkan kita. Jadi kita jangan santai, jangan terlena. Itu saja pesan saya. Tetap semangat belajar, kembali kepada Allah, kuatkan niat untuk yakin ini adalah ujian. Karena ujian kita tandanya
orang-orang terpilih untuk maju gitu ya. Itu saja Kak Panji. Mohon maaf atas Baik. segala kekurangan. Inilah saya yang cerewet, yang apa adanya, yang rasanya makanya udah lama nggak ngajar, jadi kepengen ngomong. Saya orang Betul. communication gitu. Jadi justru nggak action, nggak enak. Jadi alhamdulillah ini dapat kesempatan disuruh ngomong karena saya orang komen. Jadi orang komen kan bingung. Ya. Jadi mati gaya kan selama pandemi. Baik, Gitu. Bunda Amel, Makasih terima sama-sama kasih Kak banyak Panji. Terima atas kasih. berbagi ceritanya, dan juga terima kasih buat teman-teman guru dan pendidik PAUD yang seluruh Indonesia yang sudah menonton acara kami. Terus pantang terus di ngobrol inspirasi Insya berikutnya. Allah. Mudah-mudahan Besok-besok. masih banyak hal-hal yang dapat kita ambil dari pendidik dan guru PAUD se-Indonesia. Terima kasih Bunda Amel. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Waalaikumsalam. terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.